Hai sobat, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan sebuah video singkat mengenai orientasi PNS yang beranggotakan 1. Azahra Hanindita, 2. Harisma Putri, 3. Putri Nur Azizah, 4. Rahajeng Naomi, dan 5. Aulia Amarta. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Berikut tujuan Diklatsar menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Yang kedua, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik dan benar. Gimana sih pelaksanaan Diklatsar CPNS itu? Pasti kalian sudah penasaran kan? Mari kita simak bersama-sama. Pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Lembaga penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil antara lain: penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Pelatihan Terakreditasi. Kedua, lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dengan penjaminan mutu dari Lembaga Administrasi Negara atau lembaga pelatihan terakreditasi dengan akreditasi paling rendah kategori B. Ketiga, lembaga pelatihan dengan syarat tertentu dapat menyelenggarakan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dengan persetujuan tertulis dari Kepala Lembaga Administrasi Negara. Keempat, lembaga pelatihan terakreditasi, baik secara mandiri atau sebagai penjamin mutu dalam melaksanakan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil terdiri dari 4 agenda pelatihan, di antaranya: Agenda 1, dengan tema Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme, berisi materi wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila, dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Agenda 2, dengan tema Kepemimpinan Kinerja, berisi materi manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan transformasional, jejaring kinerja, dan komunikasi efektif. Agenda 3, dengan tema manajemen kinerja, berisi materi akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen penganggaran, dan manajemen resiko. Agenda 4, dengan tema aktualisasi kepemimpinan, berisi materi studi lapangan kinerja organisasi dan aksi perubahan kinerja organisasi. Struktur kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil terdiri atas kurikulum pembentukan karakter pegawai negeri sipil dan kurikulum penguatan kompetensi teknik bidang tugas. Jumlah peserta dalam satu angkatan penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sesuai dengan golongannya secara umum adalah 40 orang. Namun juga bisa lebih tergantung persetujuan tertulis dari penyelenggara. Syarat mengikuti pelatihan calon pegawai negeri sipil. Pertama, keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil. Kedua, pernyataan melaksanakan tugas dari PPK instansi pemerintah asal peserta. Ketiga,
keterangan sehat dari dokter pemerintah. Keempat, penugasan dari PPK instansi pemerintah asal peserta. Dan yang kelima, pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Metode pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang pertama, metode pembelajaran klasikal merupakan strategi pembelajaran yang sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Yang kedua, metode pembelajaran distance learning merupakan pembelajaran kolaboratif antara peserta dan tenaga pelatih dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga administrasi negara dan dikelola bersama dengan lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi. Yang ketiga, metode pembelajaran blended learning merupakan pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan proses pembelajaran secara daring. Berikut ini beberapa peraturan yang mengatur tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 63 ayat 3 dan 4 serta pada pasal 64. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pada pasal 34, pasal 34A, dan pasal 35. Yang ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang keempat, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Dan yang keenam, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang rincian anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan golongan 3 serta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 1, golongan 2, dan atau golongan 3 yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan atau kategori 2. Pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus. Pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai penyakit yang menimbulkan wabah melanda 215 negara. Kondisi tersebut mengharuskan banyak aspek berubah untuk mengurangi penularan COVID-19, termasuk dalam pelaksanaan latihan dasar CPNS. Diperlukan adanya kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan kualitas pejabat publik yang lebih adaptif dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal, efisien, dan efektif. Lembaga Administrasi Negara telah mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan pengembangan kompetensi ASN terutama di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam masa pandemi COVID-19, terdapat 4 metode pelatihan pendidikan latihan dasar CPNS. Pelatihan yang pertama yaitu pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri dilakukan secara mandiri oleh peserta pelatihan dasar CPNS dengan memanfaatkan sistem yang telah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
Pelatihan yang kedua yaitu distance learning. Pelatihan ini terdiri dari dua macam, yaitu e-learning dan aktualisasi di tempat kerja itu sendiri. Yang ketiga yaitu pembelajaran klasikan, dan yang terakhir yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Sekian video singkat Dari kelompok kami, dengan materi orientasi PNS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali sobat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya.